Selamat sore, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang deformasi batuan. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Siti Putriani. Saya Ingin Nuritan. Saya Devi Hidayat. Saya Fernando Mamora. Saya Rizky Pratama. Dan saya Eva Rizky Syafri. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang deformasi batuan. Deformasi adalah perubahan bentuk dimensi dari posisi suatu materi, baik merupakan bagian dari alam ataupun batuan manusia dalam skala waktu dan ruang. Perubahan struktur bentuk batuan dapat berupa ketar, sesar, dan lipatan. Deformasi batuan terjadi akibat adanya tegangan atau stres dan tarikan atau strain pada lapisan bumi. Tekanan atau tarikan yang terus-menerus menyebabkan daya dukung pada batuan akan mencapai batas maksimum hingga akhirnya menimbulkan rekaan atau patahan secara tiba-tiba. Stres atau tegangan. Tegangan stres adalah deformasi batuan terjadi terkena tegangan atau stres. Stres adalah besaran gaya persatuan luas. Gaya tersebut dapat berasal dari gerakan lempeng tektonik atau eksternal maupun dari tekanan fluida pori atau internal. Terdapat dua bentuk stres, yaitu satu stres uniform akan menekan dengan besaran yang sama dari segala arah. Dalam batuan dinamakan confining stres karena setiap tubuh batuan dalam litosfer dibatasi oleh batuan lain di sekitarnya dan ditekan secara merata atau uniform oleh berat batuan di atasnya. Yang kedua adalah stres diferensial menekan tidak dari semua jurusan dengan besar yang sama. Dalam sistem ortogonal dapat diuraikan menjadi stres utama, yaitu yang maksimum, yang menengah, dan yang paling kecil. Yang paling kecil besarannya. Biasanya diferensial stres ini yang mendeformasi batuan dan dikenal 3 jenis diferensial. Diferensial stres yaitu satu kompresi kompresional dihasilkan akibat daya eksternal yang saling berhadapan dan keduanya saling menekan batuan. Batuan akan mengalami pendekatan atau shortening. Yang kedua adalah tensi atau tension dihasilkan akibat daya eksternal yang saling berhadapan dan keduanya saling menjauhi batuan. Batuan akan mengalami pemanjangan atau lengthening. Yang ketiga adalah geser atau shear. Dia dihasilkan akibat daya eksternal yang bekerja saling sejajar namun berlawanan arah. Batuan akan mengalami pergeseran antara bongkar. Inilah bentuk dari gambaran stres yang ada compression forces, tensional forces, shearing forces, folding, stacking and tinging, shearing, floating, dan floating. Tegangan atau strain. Strain adalah ukuran deformasi ataupun perubahan bentuk material. Jenis tegangan strain ada 3 jenis tegangan yang dialami batuan ketika terkena tegangan. Untuk yang pertama yaitu perpindahan atau displacement, yang kedua yaitu perputaran atau rotasi, yang ketiga yaitu perubahan bentuk distorsi. Ketiganya dapat dialami batuan secara simultan. Untuk tahap deformasi sendiri yaitu ada 3. Untuk tahap yang pertama yaitu elastic deformasi. Apa itu elastik deformasi? Elastik deformasi adalah ketika benda dikatakan elastik jika suatu benda dikenai gaya, maka akan mengalami deformasi. Tetapi jika gaya dilepas hilang, maka benda tersebut akan kembali lagi pada bentuk dan ukuran semula. Batas di mana suatu benda masih dapat kembali seperti semula jika gaya dilepas disebut elastic limit. Maka jika besar gaya yang bekerja melebihi elastic limit, benda tersebut tidak akan kembali pada bentuk semula jika gaya hilang. Untuk yang kedua yaitu ductile deformasi. Benda dikatakan plastik jika gaya yang bekerja mencapai elastic limit. Benda yang terkena gaya hanya sebagian yang dapat kembali pada bentuk semula jika gaya dihilangkan. Untuk yang ketiga yaitu fracture deformasi. Benda dikatakan brittle jika benda sudah pecah sebelum gaya yang bekerja mencapai titik plastis. Benda dikatakan ductile jika benda pecah atau hancur setelah gaya melewati titik elastik. Oke, untuk pengontrol deformasi sendiri ada 4. Untuk yang pertama yaitu suhu, waktu atau strain rate, unsur kimia, dan komposisi. Dalam struktur geologi,
Deformasi yang terjadi akibat gaya tektonik dikelompokkan sebagai struktur sekunder dan dibedakan dari struktur yang terbentuk pada saat atau sebelum batuan terbentuk yang dinamakan struktur primer. Yang termasuk dalam struktur primer adalah struktur pada batuan sedimen seperti bidang lapisan bersusun atau graded bedding, lapisan silang siur atau cross bedding, dan jejak binatang. Sedangkan pada batuan beku adalah rekahan-rekahan yang terbentuk akibat pendinginan dinamakan getah kolom atau keluar joints, arah rekahan-rekahan yang tegak lurus terhadap bidang pendinginan. Permukaannya segi 6, struktur aliran pada lava, dan sebagainya. Struktur sekunder yang terbentuk setelah batuan terbentuk adalah lipatan atau fault, kekar join, dan sesar fault. Oke, untuk kekar itu sendiri adalah struktur retakan atau rekahan yang terbentuk pada batuan akibat suatu gaya yang bekerja pada batuan tersebut dan belum mengalami pergeseran. Secara umum dicirikan sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu pemotongan tidak perlapisan batuannya. Untuk yang kedua, biasanya terisi mineral lain seperti mineralisasi seperti kalsit, kuarsa, dan sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu kenampakan breksiasi. Dan struktur kekar dapat dikelompokkan berdasarkan sifat dan karakter peletakan atau rekahan serta arah gaya yang bekerja pada batuan tersebut. Oke, sesar. Sesar atau patahan adalah struktur rekahan yang telah mengalami pergeseran. Umumnya disertai oleh struktur yang lain seperti lipatan, rekahan, dan sebagainya. Adapun di lapangan, indikasi suatu sesar atau patahan dapat dikenal melalui A. Gawir sesar atau bidang sesar, B. Breksiasi, gouge, nilonit, C. Deretan mata air, D. Sumber air panas, E. Penyimpangan atau pergeseran kedudukan lapisan, F. Gejala-gejala struktur minor seperti cermin sesar, gores sesar, lipatan, dan sebagainya. Sesar dapat dibagi ke dalam beberapa jenis tipe, tergantung pada arah relatif pergeserannya. Selama patahan atau sesar dianggap sebagai suatu bidang datar, maka konsep jurus dan kemiringan juga dapat dipakai. Dengan demikian, jurus dan kemiringan dari suatu bidang sesar dapat diukur dan ditentukan. Untuk yang terakhir sendiri yaitu lipatan atau fault. Lipatan adalah deformasi lapisan batuan yang terjadi akibat dari gaya-gaya tegasan sehingga batuan bergerak dari kedudukan semula membentuk lengkungan. Berdasarkan bentuk lengkungannya, lipatan dapat dibagi dua, yaitu A. Lipatan siklik adalah bentuk lipatan yang cembung ke arah atas, sedangkan lipatan aklik adalah lipatan yang cembung ke arah atas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang batuan dan mineral. Batuan adalah massa materi mineral, baik yang kompak keras maupun yang tidak, yang membentuk bagian kerak bumi. Batuan dapat terdiri dari satu macam mineral atau kumpulan berbagai macam mineral. Baiklah, batuan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada batuan metamorf. Batuan metamorf adalah jenis batuan yang merupakan hasil ubahan dari batuan yang sudah ada karena pengaruh suhu dan tekanan yang sangat tinggi dalam waktu yang cukup lama. Batuan metamorf dapat berasal dari batuan beku, batuan sedimen, maupun batuan metamorf itu sendiri. Batuan metamorf yang sangat terkenal antara lain ada marmer, merupakan ubahan dari batu gamping. Lalu ada batu saba, merupakan hasil ubahan dari batu lembu. Lalu ada kuarsit, merupakan ubahan dari kuarsa. Selanjutnya ada batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari proses pelapukan, erosi, pengangkutan, dan pengendapan dari batuan yang sudah ada, baik batuan beku, sedimen, maupun batuan metamorf. Batuan sedimen yang terbentuk melalui proses ini dinamakan batuan sedimen klastik. Selain batuan sedimen klastik, ada batuan sedimen non-klastik, yaitu batuan sedimen yang terbentuk dari unsur-unsur organisme ataupun kimiawi. Misalnya garam dapur terjadi karena proses penguapan, batu gamping, koral terbentuk karena organisme moluska. Yang terakhir ada batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang berasal dari hasil pembekuan magma. Magma adalah massa batuan dalam keadaan cair bersuhu sangat tinggi sekitar 1000
derajat sampai 2000 derajat Celcius. Magma berada di dalam bumi yang disebut dapur magma. Letak kedalaman, volume, dan sifat-sifat dapur magma bermacam-macam. Magma umumnya mengandung bermacam-macam gas. Gas-gas yang ada di dalam magma mempunyai energi yang besar sehingga mendorong magma ke atas hingga kadang-kadang sampai ke permukaan bumi. Seperti yang terjadi gunung api yang aktif, seperti di Gunung Merapi, di puncak Gunung Merapi, terdapat kubah lava yang merupakan hasil pembukuan magma berkomposisi andesit. Komposisi mineral batuan beku tidak selalu sama dengan magma asalnya, karena ada kemungkinan bereaksi dengan batuan yang dilalui atau diterobos. Berdasar tempat terjadinya proses pembekuan, batuan beku dipisahkan menjadi dua kelompok, yaitu batuan beku dalam dan batuan beku luar. Baiklah, yang kedua yaitu mineral. Mineral adalah sebagai bahan padat anorganik yang terdapat secara alamiah, yang terdiri dari unsur kimiawi dan dalam perbandingan tertentu, di mana atom-atom di dalamnya tersusun mengikuti suatu pola yang sistematis. Mineral dapat dijumpai di mana-mana, dapat berwujud batuan, tanah, atau pasir. Sifat fisik dari mineral yaitu yang pertama bentuk kristalnya atau crystal form, yang kedua yaitu berat jenis atau specific gravity, yang ketiga yaitu bidang belah fracture, yang keempat yaitu kilap luster, yang kelima yaitu kekerasan hardness, dan yang keenam yaitu warna atau color. Berikut adalah gambar-gambar dari mineral. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gempa bumi. Gempa bumi merupakan getaran permukaan bumi atau peristiwa pelepasan energi yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam yang menyebabkan diskolasi atau pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Gempa bumi terbagi menjadi dua, yaitu gempa bumi vulkanik dan tektonik. Gempa bumi vulkanik adalah atau gempa bumi gunung api. Gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktifannya semakin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi tersebut hanya terasa di sekitar gunung api tersebut. Ini adalah contoh dari gempa bumi vulkanik. Selanjutnya yaitu gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Parameter gempa. Yang pertama, waktu terjadinya gempa atau origin time out. Yang kedua, lokasi pusat terjadinya atau epicenter. Yang ketiga, kedalaman pusat gempa. Yang keempat, kekuatan gempa atau magnitudo. Selanjutnya, karakteristik gempa bumi. Yang pertama, berlangsung dalam waktu singkat. Yang kedua, lokasi terjadi tertentu. Yang ketiga, berpotensi terulang lagi. Yang keempat, belum dapat diprediksi. Yang kelima, dapat menimbulkan bencana. Dan yang keenam, tidak dapat dicegah. Penyebab gempa. Gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempeng yang bergerak. Semakin lama tekanan bergeser dan mencapai keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan pinggiran lempengan, pada saat itulah gempa bumi terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami ini, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.